menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Dan senang sekali di sini pagi hari ini saya Rio Brahma yang akan menjadi moderator untuk acara yang luar biasa ini ya teman-teman ya. Dan saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Halo, apa kabar? Gimana pagi hari ini, sudah siap untuk belajar bersama tentunya ya? Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara yang luar biasa ini, saya ingin bercerita dulu nih ya tentang latar belakang adanya acara ini. Didasari oleh fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang rupanya makin berkembang pesat. Dan hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 73,3%. Nah, berdasarkan dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Nah, dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital safety, dan juga ada digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi, informasi, komunikasi, dan juga internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten maupun kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik teman-teman, saya juga ingin membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh peserta selama acara ini berlangsung. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk mematikan mic, namun tetap harus mengaktifkan kamera videonya ya teman-teman ya. Tidak diperkenankan untuk coret-coret pada layar, dan tidak diperkenankan juga nanti menyela pada saat narasumber sedang menyampaikan materi. Dan hanya boleh bertanya, nanti ada sesi tanya jawab di kolom chat ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan pretest dan juga post-test, dan kemudian peserta juga akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi ini dapat di-download di App Store dan juga di Google Play. Baik teman-teman, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini dan sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap negeri tercinta Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, dan akan dilanjutkan juga video arahan dari Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joko Widodo untuk arahannya. Semoga visi dan misi di periode yang kedua ini tercapai dan tentunya banyak sekali konten-konten yang mendidik, positif dan juga kreatif tersebar di internet untuk anak bangsa. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama berikut sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangherapan BSC. Beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya mari teman-teman sebelum kita memulai acara di pagi hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini diberikan kelancaran, tidak ada kendala apapun dari awal sampai dengan akhir. Dan juga kita berdoa untuk bangsa tercinta Indonesia, semoga lekas pulih dan kita selalu diberkati kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan.
Baik, berdoa diakhiri. Dan saya ingin menyapa dulu nih teman-teman yang ada di Kota Baru, Kabupaten Kota Baru nih ya, yang baru saja bergabung. Selamat bergabung dan selamat datang ya di Indonesia Makin Cakap Digital. Dan tentunya di sini kita nanti akan belajar bersama. Sudah ada 4 narasumber yang sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya. Saya perkenalkan dulu ya untuk keempat narasumber tersebut ya. Baik, untuk narasumber kita yang pertama ada Kak Grandika S. Primadani. Beliau adalah Oil and Gas Professional, akan membahas tentang peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Dan untuk narasumber kita berikutnya, yang kedua ada Bapak Muhammad Syakif. Beliau adalah co-founder Pemikir Rancu. Nah, ini akan membahas tentang keterampilan digital di era pandemi. Dan kemudian untuk narasumber atau KOL kita, ada Kak Jihan Novitasari. Beliau adalah news presenter dan juga produser TV. Akan membahas tentang tips dan trik menghindari penipuan digital ya. Dan kemudian untuk yang berikutnya, yang keempat ada Kak Shelly Nur Azara, co-founder Moon Raver Jewelry, bisnis perhiasan ya. Nah, ini akan membahas tentang sopan dan beradab di media sosial. Baik, sudah 4 narasumber yang sudah siap untuk memaparkan materi dan berbagi ilmu dengan kita semuanya. Persiapkan ya teman-teman untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari keempat narasumber ini ya. Dan semoga jaringan internet di sana bisa bersahabat sampai dengan acara ini berakhir. Teman-teman pun juga di sini bisa interaktif ya, bisa mendapatkan reward masing-masing adalah pulsa sebesar Rp100.000. Caranya gampang sekali. Jadi nanti apabila narasumber sudah menyampaikan materi, teman-teman tinggal drop pertanyaan untuk narasumber tersebut ya, yang pasti harus sesuai dengan yang relate ya dengan apa yang tadi sudah disampaikan ya oleh narasumber tersebut ya. Kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung yang sudah bertanya. Ini kita berikan reward masing-masing pulsa sebesar Rp100.000. Lumayan ya. Oke, baik, langsung saja kita akan hadirkan untuk narasumber kita yang pertama. Ada Kak Grandika. Selamat pagi Kak Grandika. Selamat pagi Mas Rio. Apa kabar? Iya. Kabar Ya. baik, alhamdulillah sehat. Ini lagi semuanya. sibuk apa? Lagi WFH atau WFO ini, Kak? Lagi sibuk, masih WFH. Masih WFH ya? Ya, beberapa tren COVID juga sedang naik lagi kan. Kita Iya, semoga betul sehat semua dan sekali. terlindungi ya. Betul, dan kita ya semoga kita diberkati kesehatan ya Kak ya. Jangan sampai, dan tentunya kita Amin. harus menjaga juga nih ya. Oke. Baik, Kak Grandika akan membahas tentang peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Baik, langsung saja, silahkan. Oke, mohon izin untuk mempersiapkan slide sebentar. Slide sudah terlihat ya di studio dan suara terdengar dengan jelas. Slide Mas masih Rio? loading di sini. Oke, baik, sudah. Baik, aman. Oke, Silakan. baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya Grandika diberikan amanah untuk berbagi mengenai peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Bersama nanti ada ketiga narasumber yang hebat yang lain yang akan juga berbagi di program literasi digital nasional Makin Cakap Digital. Pagi ini di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya ingin menyapa teman-teman di Kabupaten Kota Baru, semoga semua sehat selalu dan bisa saling berbagi nanti. Dan tentunya tadi sudah disampaikan ada hadiah menarik, jadi jangan lupa untuk berpartisipasi aktif di kolom komentar nantinya. Tadi Mas Rio selaku moderator sudah memperkenalkan secara singkat profil saya. Langsung saja nanti jika misal ada pertanyaan atau ada poin yang kurang jelas, saya bisa dikontak melalui alamat email di bawah ini, karena tentunya karena selain keterbatasan waktu dan mungkin animo untuk bertanya yang tinggi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita bahas karena tadi keterbatasan waktu, jadi kita bisa terhubung melalui kontak email yang ada di bawah ini ya. Oke. Pagi ini tema besar kita adalah ruang digital di era pandemi, kenali aturan mainnya. Tetapi sesi saya di sini tujuannya spesifik akan mencoba untuk kita bersama-sama meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan positif dalam menggunakan media digital di kehidupan sehari-hari. Karena tentunya saya yakin 20 menit ini tidak mudah untuk kita bisa merubah mindset atau pola pikir kita begitu saja. Tetapi harapannya teman-teman bisa memahami bagaimana kita bisa memulai untuk merubah pola pikir kita yang mungkin selama pandemi ini atau selama misalnya kerja dari rumah atau beraktivitas dari rumah ini cenderung misalnya menghabiskan waktu
Tidak hanya misalnya untuk menghabiskan waktu yang terlewat begitu saja, tetapi mungkin juga menghabiskan pundi-pundi tabungan dan lain sebagainya yang sifatnya konsumtif menjadi lebih produktif di dunia digital. Untuk itu tentunya penting bagi kita untuk yang pertama mengetahui latar belakang mengenai apa itu literasi digital, dan yang kedua tentunya adalah bagaimana kita bisa mengaitkan literasi digital dan sedikit demi sedikit mulai merubah cara berpikir kita atau mindset kita, dan tentunya nanti kita juga akan melihat bagaimana penerapan literasi digital dan cara berpikir produktif yang tentunya mudah dan bisa diaplikasikan oleh siapa saja, dan sebagai kesimpulan akan ada kalimat penutup dari saya. Oke, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa media digital, apakah itu teknologi, gadget, dan lain sebagainya, adalah ibaratnya seperti dua mata pisau. Jadi baik atau buruknya penggunaan teknologi digital ini tergantung dari diri kita sendiri selaku pengguna atau user, bagaimana kita bisa memilih untuk menggunakannya. Jadi kita bisa misalnya ada media digital, apakah kita misalnya hanya scrolling media sosial, dan misalnya media chatting, atau kita menggunakan kedua media tersebut untuk misalnya menghasilkan karya atau menambah portofolio kita. Jadi dalam suatu persepsi kita bisa menggunakannya berdasarkan apa yang kita pahami bersama. Nah, untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu nih bagaimana kita bisa mulai membetulkan atau istilahnya meluruskan mindset kita yang mungkin belakangan ini masih cenderung sifatnya menghabiskan waktu atau menghambur-hamburkan pundi-pundi tabungan atau uang kita dalam kehidupan di dunia digital. Tentunya yang paling penting adalah kita harus memahami apa itu literasi digital. Jadi literasi digital ini dijelaskan sebagai sebuah pengetahuan atau kemampuan, jadi ini merupakan sebuah soft skill untuk menggunakan teknologi, alat komunikasi, jaringan dalam prosesnya untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi, serta yang paling penting di sini adalah memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Jadi harapannya teman-teman di Kabupaten. Baik, Kak Grandika, apakah masih di sana, Kak? Kita coba untuk terhubung lagi ya dengan Kak Grandika. Sepertinya ada masalah jaringan ini ya. Oke, baik, kita masih menunggu akan terkonek lagi Kak dengan Kak Grandika ya. Oke, apabila tidak terkonek dengan Kak Grandika, kita coba untuk ini ya, masih ada sisa waktu sebenarnya Kak Grandika, nanti bisa dilanjutkan lagi apabila ada kendala ya. Baik, kita akan langsung saja undang untuk narasumber kita yang berikutnya. Ada Pak Syakif. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Rio. Apa kabar nih Pak Syakif? Alhamdulillah baik. Masnya gimana nih kabarnya? Baik juga kan? Alhamdulillah baik juga nih Pak. Iya. Oke, Pak Syakif ini akan membahas tentang keterampilan digital di era pandemi. Nah, apakah dengan keterampilan digital di era pandemi ini bisa membawa dampak yang positif ya buat teman-teman yang ingin ya mungkin di dunia digital banyak sekali tawaran-tawaran pekerjaan atau enggak tren pekerjaan di era digital ini ya. Baik, monggo selengkapnya langsung saja silakan Bapak. Oke, saya mohon izin untuk share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah Bapak. Iya. Oke, langsung saja saya mulai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Syakif dari co-founder Pemikiran Cu. Terima kasih untuk semua yang saya hormati dan sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di acara webinar ini. Saya berterima kasih juga untuk diberi kesempatan untuk saya menyampaikan materi pada pagi hari ini yang berjudul Kecakapan Digital, yaitu tentang keterampilan digital di era pandemi. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Apa sih keterampilan digital itu? Keterampilan digital adalah kemampuan untuk secara efektif dan kritis menavigasi, mengevaluasi, dan membuat informasi dengan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya,
Keterampilan digital yang paling utama dimiliki di era pandemi apa sih? Menurut saya yang paling maksimal untuk di era pandemi ini adalah pemaksimalan media sosial. Kenapa? Karena media sosial kan mungkin sering digunakan oleh kalangan-kalangan orang-orang zaman sekarang ya, di mana-mana pasti pegangnya media sosial, gadget, apapun lah itu. Dan ada juga contoh-contoh keterampilan digital lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi, sosial media, pengoperasian gadget, marketing melalui internet, dan juga bisa memperdalam skill. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan lanjut ke materinya. Bagaimana sih cara memaksimalkan penggunaan media sosial untuk bisnis Anda? Di sini saya akan membahas tentang pengembangan media sosial dengan untuk bertujuan bisnis lah, untuk berbisnis. Yang pertama, poin pertama yaitu kita harus menentukan tujuan bisnis ya kan. Nah, setiap bisnis tentu memiliki tujuan spesifik sejak dibuat. Bisnis bisa saja bertujuan mencari profit sepenuhnya, namun bisa juga bertujuan untuk menyejahterakan suatu kelompok atau bahkan memiliki sifat nirlaba yang tidak ada mencari keuntungan. Jadi sebelum untuk memulai bisnis kita harus menentukan dulu kita di sini tujuannya untuk apa bisnis ini, untuk mencari profit atau tidak mencari profit, agar enak untuk selanjutnya. Nah, baik, untuk selanjutnya yang pertama poin kedua yaitu menentukan target arah bisnis. Kita tidak harus mempunyai banyak media sosial, tetapi kita harus memfokuskan tujuan bisnis yang akan dibuat di dalam suatu platform media sosial. Contohnya seperti Instagram. Jadi semisalnya kita jualan bisnis online nih, seperti kayak baju atau di mana, mungkin kita tidak perlu terlalu banyak lah membuat akun-akun media sosial. Contohnya seperti dengan Instagram. Instagram kan lebih dibanyakan anak muda zaman sekarang, lebih enak juga begitu untuk pemberian informasi-informasi mengenai brand yang kita jual. Jangan sampai kita membuat juga media sosial yang lain-lainnya yang tidak berhubungan, takutnya nanti kan terbuang sia-sia, kan waktu berharga sekali kan, takutnya tidak semaksimal kayak gitu. Jadi lebih fokuskan ke media sosial yang berhubungan dengan bisnis yang akan dibuat gitu. Selanjutnya kita akan membangun poin ketiga, membangun reputasi bisnis. Nah, setelah membuat akun media sosial yang dibutuhkan, Anda harus membangun reputasi brand Anda, jangan terfokus pada promosi dan penjualan saja, karena kadang hal tersebut mengganggu aktivitas orang lain dan bermedia sosial. Nah, jadi kita tuh jangan terlalu untuk fokus terlalu promosi kayak gitu loh. Jadi kita lihat juga kendala-kendala orang itu. Contoh kita membuat postingan apa aja yang tentang brand tersebut, apa yang kita jual begitu. Jangan terlalu spam lah, anggapan jangan spam, itu akan mengangkat orang lain. Soalnya kan media sosial kan banyak yang menggunakan begitu. Takutnya nanti dikira nih spam, takutnya gitu bisa meresahkan. Untuk selanjutnya, agendakan konten untuk lini masa media sosial Anda. Buatlah kalender untuk mengagendakan kapan konten harus muncul di media sosial. Anda bisa membuat konten yang berhubungan dengan ulang tahun tokoh terkenal, terutama yang berhubungan dengan industri bisnis yang dibuat, konten hiburan hingga konten promosi Anda. Nah, jadi lebih baiknya kita di dalam mungkin beberapa waktu itu kita menentukan jadwal posting lah, anggapannya misalnya seminggu ini kita posting hari apa aja nih yang lebih efektif, yang untuk bisa dilihat lah, anggapannya sering postingan ini sering muncul lah dan bisa dicari orang. Contoh kayak hari Senin atau hari Jumat atau Sabtu, weekend lah yang sering orang mungkin banyak menggunakan media sosial. Disitulah kita untuk memposting agar terlihat lah, semua terlihat, promosi kita itu tidak terlihat sia-sia gitu. Selanjutnya kita jangan takut untuk merepost. Tidak semua media sosial harus berisi konten original yang kita buat begitu. Anda bisa saja mereposting konten milik akun yang lain berhubungan dengan bisnis, tapi berhubungan ya, jangan sampai merepost orang yang lain tapi tidak berhubungan dengan bisnis. Nanti kan nggak sesuai begitu. Anda juga bisa menjalin kerjasama yang baik dengan akun lain. Dengan cara repost ini kita bisa mengajak kerjasama juga, misal dari bisnis A sama bisnis B, kita melakukan kerjasama kolaborasi lah, anggapan untuk memaksimalkan brand yang kita jual itu biar lebih meledak lagi. Gimana sih caranya begitu, untuk saling sharing, kita membuat acara dan kita merepost acara orang untuk berpartisipasi gitu. Selanjutnya yang keenam, mempertahankan konten visual.
semua pengguna media sosial menyukai hal visual. Karena itulah yang membuat media sosial menarik. Anda bisa manfaatkan rasa tertarik audiens dengan menyelipkan konten promosi bisnis dalam bentuk visual. Yang saya lihat ya, mungkin di kalangan sekarang ini mungkin lebih penyebaran informasi itu lebih efektif menggunakan visual. Karena kan zaman-zaman sekarang kan pada lihat video-video ya kan, mungkin ada juga orang yang tidak menggunakan visual, tapi lebih efektifnya lagi sih menggunakan visual, karena kan berbagai macam cara gitu lah, cara untuk konten-konten, untuk bagai promosi, bagaimana menyelipkan di video-video begitu, biar tidak bisa dilihat orang enak lah kayak gitu, tidak membosankan, bagaimana sih caranya gitu. Oke, yang selanjutnya pantau statistik media sosial. Terkadang pembisnis hanya memposting konten yang mereka telah rancang dan meninggalkan begitu saja. Anda tetap harus memantau statistik media sosial Anda. Terkadang kita juga harus memandang sih. Jadi contoh misalnya kita memposting brand A ya kan, contoh brand A nih kita launching. Kita harus memantau juga bagaimana sih statistik brand yang kita launching ini, berapa sih peminatnya, bagaimana bulan ke depan, apakah meningkat penjualannya atau bagaimana. Jangan sampai yang kita launching tapi tidak diperhatikan lah untuk statistiknya, kan sayang juga kan untuk dimanfaatkan, siapa tahu kan bulan ke depan untuk diperbaiki brandnya biar lebih meningkatkan statistik peminat orang lain gitu. Terus yang terakhir, kesimpulan, dengan di era pandemi ini banyak orang di luar sana yang bisnisnya mungkin menurun, tetapi tidak semua orang mencoba dengan hal-hal yang baru untuk bisa membangun kembali bisnisnya dan berjalan dengan strategi yang baru, yaitu dengan cara memaksimalkan teknologi digital. Mungkin sekian, terima kasih dari saya untuk menyampaikan materi. Mohon maaf jika saya ada salah kata untuk penyampaian materi. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Syakif untuk sharing-sharing ilmunya kepada kita semuanya ya. Memang kita tahu ya kalau keterampilan digital ini memang sangat dibutuhkan untuk saat ini teman-teman ya. Walaupun nanti mungkin masa pandemi sudah berakhir ya, keterampilan digital ini masih tetap akan bisa dimanfaatkan teman-teman untuk menjadi peluang ya, peluang bisnis, peluang mungkin mencari sesuatu yang baru di dunia pekerjaan. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Apabila teman-teman masih belum memiliki keterampilan di dunia digital, silahkan belajar dari sekarang. Masih belum ada ini ya, tidak ada salahnya ya dimulai dari sekarang, nggak usah nunda lagi nih, karena kan waktu tetap terus berjalan nih ya. Dan dunia digital dunia digital ini adalah sesuatu yang memang sangat ini ya, sangat mudah dan cepat untuk ada yang baru lagi begitu. Terima kasih Bapak, dan semoga ilmunya bermanfaat ya untuk kita semuanya. Nanti kita akan ngobrol lagi di sesi Q&A Bapak ya. Baik teman-teman, sepertinya kita sudah terhubung lagi dengan Kak Grandika. Baik, coba kita cek dulu ya. Halo, selamat welcome back Kak Grandika. Ya. Ini unexpected, ada listrik mati dan memang. Waduh. Tapi nggak iya, apa-apa. Kalau internet aman seharusnya, tapi kalau internet aman ya, listrik memang. ini ya, oke. Iya. Dan tidak ada pemberitahuan dulu nih ya, harusnya diberitahu dulu nih biasanya kan ya. Oke, baik, masih ada sisa waktu tersisa, ada 12 menit, silahkan dilanjutkan Kak Grandika, Oke, silahkan. akan saya lanjutkan. Oke, mohon maaf tadi ada ketidaknyamanan karena ada gangguan listrik. Saya akan coba lanjutkan lagi teman-teman ya. Jadi tadi kita berhenti di apa itu literasi digital dan kita sudah membahasnya secara singkat. Oke, berikutnya adalah bagaimana kemudian dengan kita mengaitkan antara literasi digital dengan mindset kita. Jadi kita selaku generasi milenial kadang-kadang kita memang cenderung berani untuk mengambil resiko, tetapi di lain sisi kita juga kadang-kadang memiliki karakter yang harusnya produktif. Namun di sisi lain karena misalnya kita sudah mendapatkan pekerjaan pertama kita, dan karena adanya pengaruh dari budaya digital dan juga intensitas penggunaan internet kita sehari-hari misalnya, inilah yang secara tidak langsung mempengaruhi mindset kita dalam kehidupan atau berinteraksi di dunia digital. Apalagi dengan adanya gaya hidup di era new normal seperti sekarang ini, seperti contohnya banyak sekali pemanfaatan teknologi digital, dan tentunya dengan sistem perubahan sistem kerja dan manajemen perusahaan secara tidak langsung juga mengubah kebiasaan kita dalam istilahnya bekerja dan berinteraksi dengan beberapa orang. Dan yang paling kita lihat adalah bagaimana perkembangan pesat sistem transaksi digital yang tentunya juga memudahkan kita untuk misalnya tadi berbelanja hanya dalam
beberapa klik saja. Dan tentunya juga semakin banyaknya aktivitas virtual itu juga menyebabkan kita cenderung untuk misalnya menghabiskan waktu di situ tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya tentunya adalah bagaimana sih tadi kita sudah melihat kebiasaan-kebiasaan kita selaku generasi milenial. Tadi ada studi yang dilakukan oleh salah satu independent consultant di mana kita selaku generasi milenial, terutama yang berusia 20 tahun atau awal 20 tahunan, kadang-kadang kita setelah memiliki pekerjaan pertama, ada beberapa faktor tadi yang sudah kita ulas sebenarnya kenapa mindset kita secara tidak langsung juga ikut terpengaruh. Ada dua faktor, yang paling penting adalah faktor dari dalam maupun dari luar. Dari luar misalnya adalah seperti ini, contohnya adalah peer pressure atau lingkungan pertemanan kita. Jadi semakin kita berinteraksi dengan teman-teman terdekat kita, teman kolega kita dalam dunia kantor dan lain sebagainya, tentunya ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita misalnya membawa diri kita dalam misalnya berinteraksi. Kedua juga semakin banyaknya social media influencer, di mana banyak sekali brand-brand baik lokal maupun multinasional memanfaatkan social media influencer atau public figure untuk mempromosikan produk-produk dan jasa mereka. Tentunya secara tidak langsung, jika kita tidak memiliki literasi digital yang mumpuni, secara mudah kita akan ikut terpengaruh dari apa yang coba ditawarkan oleh public figure atau social media influencer tersebut. Jadi pesannya adalah tidak serta-merta bahwa kita harus meniru atau mereplika apa yang barang-barang ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh influencer maupun public figure yang sudah memang difungsikan sebagai salah satu brand ambassador atau misalnya untuk lebih mempromosikan dari produk yang diberikan. Dan itu dari sisi eksternal, ada banyak lagi, tapi ini saya rasa adalah contoh yang cukup relevan. Di sisi internal tentunya karena misalnya kurang awareness atau kurang pahamnya kita terhadap literasi digital, jadi penting bagi kita untuk semakin menyadari betapa pentingnya literasi digital, karena dengan kita memahami literasi digital, tidak hanya kita bisa mulai perlahan untuk merubah mindset kita, tetapi kita juga bisa lebih memanfaatkan sumber-sumber, baik itu informasi, sumber-sumber teknologi yang ada di media digital, agar tidak hanya meningkatkan kapabilitas kita selaku individu atau pengguna media digital, tetapi juga misalnya juga mendukung pekerjaan kita sehari-hari. Dan yang keempat, yaitu adalah bagaimana kadang-kadang kita juga kurang mempertimbangkan atau berpikir secara jangka panjang ketika misalnya berinteraksi atau membeli barang di media digital. Karena kadang-kadang, karena tadi misalnya kita merasa memiliki uang, memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan berlebih, dan di situ kita disediakan platform media digital yang tidak terbatas, tentunya jika kita misalnya tidak menimbang secara jangka panjang, misalnya ada biaya kegawat daruratan, biaya kesehatan, dan lain sebagainya, tentunya ini juga bisa menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak bisa berpikir secara jangka panjang, terutama di era pandemi dan transisi seperti sekarang ini. Nah, untuk itu tentunya penting bagi kita setelah kita memahami literasi digital dan bagaimana karakter kita selaku khususnya generasi milenial, kita juga penting untuk mulai berpikir atau mulai menerapkan bagaimana apa yang biasanya kita hanya menghabiskan waktu di media digital, kita lebih untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya tidak hanya produktif, tapi juga kreatif, dan tentunya karya kita bisa dilihat oleh orang lain. Untuk itu ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang, mulai dari yang paling simple atau paling mudah adalah yang pertama adalah satu, untuk personal branding. Jadi personal branding ini dimaksudkan adalah membangun citra diri sesuai dengan kompetensi kita. Jadi bukan untuk pansos, tetapi memang betul-betul dari skill kita, dari kompetensi kita, bidang keahlian kita, dan harapannya ketika kita bisa membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita, tentunya karya-karya kita bisa dinikmati banyak orang, dan kontribusi kita terhadap baik itu publik maupun dunia digital juga semakin nyata. Dan saya yakin di pembicara kita ketiga pembicara kita adalah sosok-sosok yang
dalam tanda kutip sudah sukses untuk melakukan personal brandingnya, jadi bisa dicontoh karena sudah ada sosial media di situ yang dicantumkan, jadi bisa dilihat bagaimana misalnya ketiga narasumber kita yang lain membranding diri mereka sendiri sehingga bisa menjadi salah satu pembicara di acara pagi ini dan memiliki kesibukan yang lebih banyak di luar yang tentunya sifatnya adalah produktif dan juga memang bisa memberikan nilai plus atau added value di masyarakat. Dan yang kedua adalah digital mastering. Jadi tadi kita sudah sempat mengulas bahwa banyak sekali sumber-sumber di internet, sumber informasi, sumber teknologi, dan lain sebagainya yang bisa kita akses dengan mudah dan bahkan gratis. Tentunya jika kita bisa mampu melihat potensi itu, kita bisa minimal untuk meningkatkan kompetensi diri. Baik itu kita sedang belajar, sedang berkuliah, atau bahkan sedang mencari pekerjaan. Jadi platform-platform ini bisa kita manfaatkan untuk menambah tadi daya jual kita atau bargaining value kita ke misalnya nanti kita mendapatkan pekerjaan pertama kita, seperti itu. Dan yang ketiga adalah business networking. Jadi dalam dunia profesional tentunya business networking ini tidak hanya sekedar misalnya kita mengenal atau menambah jaringan kita, tetapi lebih dari itu. Misalnya di dalam konteks teman-teman yang sedang berkuliah atau duduk di bangku SMA, misalnya di Kabupaten Kota Baru sedang kesulitan untuk menemukan seorang mentor, terutama contohnya di bidang public speaking. Tentunya bisa dengan mudah dengan acara pagi ini, karena sudah diberikan kontak beberapa narasumber, tentunya lebih mudah untuk misalnya nanti terkoneksi secara profesional, kemudian misalnya ada yang kurang jelas atau ingin belajar lebih misalnya mengenai bagaimana cara menjadi moderator yang baik atau menjadi news anchor yang baik. Nah, itu bisa tentunya contohnya bisa terkoneksi dengan Mas Rio atau contohnya nanti bisa terkoneksi dengan Mbak Jihan. Jadi secara tidak langsung acara seperti ini juga bisa kita manfaatkan untuk memperluas jaringan melalui melalui media sosial, sehingga tentunya kita bisa memperoleh rekan baru dari berbagai wilayah dan tentunya bisa meningkatkan kompetensi kita sendiri. Dan berikutnya adalah produk marketing. Ini berhubungan dengan misalnya di Kabupaten Kota Baru memiliki produk yang unik, baik itu kuliner, handicraft, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang bergerak di bidang UMKM bisa lebih merambah jaringannya ke lebih luas, baik itu melalui e-commerce, atau bahkan melalui media-media yang lain, sehingga harapannya bisa menambah daya jangkau pembeli baik itu di nasional maupun secara global. Dan mungkin beberapa teman-teman juga masih kadang-kadang, kira-kira apa lagi yang bisa saya lakukan dari bidang-bidang yang sekarang ini mungkin banyak digeluti oleh teman-teman, baik itu di Kota Baru maupun di tempat yang lain. Ada beberapa contoh ya yang saya coba gambarkan di sini. Mungkin tadi ke 4 poin yang sudah kita bahas, belum ada istilahnya karya nyatanya kayak gimana, saya harus jadi apa kira-kira. Nah, ini ada beberapa contoh dalam tanda kutip karir atau kompetensi yang bisa kita lakukan, mulai kita gali. Yang pertama adalah content creator. Jadi sudah tahu bahwa di sini adalah kita bisa melahirkan berbagai materi konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara maupun gabungan. Dan juga copywriter ini biasanya karena semakin banyaknya produk-produk yang dijual di UMKM, tentunya kita juga diperlukan untuk membuat atau menulis konten-konten kreatif yang bisa disebut sebagai copywriting untuk digital marketing. Public speaker sudah merupakan skill yang banyak dicari, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Dan tentunya buat teman-teman pelajar dan mahasiswa, tadi kita sudah bahas ya, selain kita bisa menggunakan sosial media digital sebagai salah satu cara untuk menggali informasi dan teknologi, tentunya dengan adanya media digital ini kita bisa mencari informasi dan juga berpartisipasi aktif dalam misalnya perlombaan maupun inkubator bisnis digital, sehingga tentunya tidak hanya meningkatkan skill, tetapi juga jika misalnya memenangkan tentunya akan ada misalnya dana yang bisa kita kembangkan untuk misalnya kepentingan penelitian, kepentingan misalnya pengembangan bisnis kecil dan lain sebagainya. Dan sebagai masyarakat umum tentunya dengan menciptakan ekosistem digital yang produktif, misalnya ada handicraft atau kerajinan tangan atau kuliner, harapannya adalah dengan memanfaatkan secara maksimal potensi media digital ini, Bapak Ibu di Kabupaten Kota Baru bisa lebih mengembangkan daya cipta dan kreasi ke level yang lebih besar, baik itu di level regional maupun nasional, bahkan ke skala global.
Hampir 12 menit dan ini merupakan slide atau kalimat penutup dari saya dan sekaligus menjadi summary atau kesimpulan pada sesi saya. Jadi produktif di media digital merupakan sebuah kunci bahwa kita sudah memahami literasi digital di era industri 4.0 dan pandemi seperti sekarang ini. Update dan upgrade skill kita sehingga kita bisa lebih produktif dan tentunya lebih menjadi warga digital atau netizen yang lebih kreatif dan juga dihormati oleh netizen di seluruh dunia. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika misal ada pertanyaan, nanti silahkan bisa langsung melalui kolom chat dan akan kita bahas di akhir acara. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Mas Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Grandika buat sharing ilmunya. Saya sangat setuju sekali dengan adanya literasi digital seperti ini. Kita jadi mengenal ya produk-produk UMKM dari daerah atau tempat tertentu nih ya yang ada di Indonesia. Kalau misalnya tidak ada nih, wah kita harus datang dulu, berkunjung dulu ke sana. Kita jadi tahu, tapi kalau dengan adanya literasi digital kita tahu semuanya ya, tempat wisata yang ada di sana yang mungkin jadi daerah yang potensi untuk kita datangi nanti ya, untuk jadi tempat liburan atau enggak kuliner di sana nih apa nih, kita jadi tahu lebih banyak dan tentunya manfaatkan ruang digital ini sebaik-baiknya karena memang dampaknya luar biasa sangat positif sekali. Terima kasih Kak Grandika. Dan nanti kita akan ngobrol lagi ya Kak untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat untuk Kak Grandika. Baik teman-teman, sudah 2 narasumber yang sudah memaparkan materi dengan kita di pagi hari ini. Dan kita masih ada 2 narasumber lagi nih ya. Silahkan kalau misalnya teman-teman ingin bertanya untuk Kak Grandika atau untuk Pak Syakif ya, tentang tadi ya apa yang sudah disampaikan sama beliau nih ya, silahkan langsung aja drop di kolom chat. Kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung kita berikan reward masing-masing pulsa Rp100.000. Baik, langsung saja saya hadirkan untuk narasumber kita yang berikutnya. Yang ketiga ada Kak Jihan. Selamat pagi Kak Jihan, apa kabar? Oke, sebentar saya masih belum mendengar suara dari Kak Jihan ya. Oke, mungkin masih di unmute. Tes ya. Halo, selamat pagi Kak Rio. Yes, sudah jelas ini Kak Jihan. Wow. Selamat pagi Kak Rio, semangat ya Kak. Apa kabar Kak Jihan? Sehat selalu ya? Kabar baik, alhamdulillah sehat selalu. Oke, Begitupun ini juga lagi dengan Kak Rio libur. ya. Ini lagi libur atau nanti ada siaran nih Kak? Ya. Nanti siang ada siaran. Oke, ini buat teman-teman yang penasaran dengan sosok Kak Jihan, langsung aja cek di Kompas TV ya Kak ya. Iya. Oke, Nanti sore baik. siaran jam 4 sore. Luar biasa sekali Kak Jihan ya, di tengah kesibukan masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya. Dan ilmu kali ini yang akan dibagikan oleh Kak Jihan adalah tentang dunia maya dan rekam jejak digital. Wah, apa sih itu rekam jejak digital? Mungkin teman-teman penasaran ya. Apa sih itu? Selengkapnya langsung saja, silakan Kak Jihan. Terima kasih Kak Rio atas waktu dan kesempatannya. Saya izin untuk share screen dulu ya teman-teman. Oke, sebentar. Saya izin share screen. Baik. Sudah terlihat atau belum ya? Sudah terlihat Kak, mungkin boleh tampilan slideshow ya? Ya, sudah terlihat ya. Oke, sebelumnya sudah terlihat jelas ya Kak ya? Oke, boleh tampilan slideshow Kak? Iya. Oke, baik. Oke, good. Halo, Ya. selamat pagi. Ya, ini sudah terlihat jelas. Baik, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jihan Novita. Saya adalah news presenter Kompas TV. Terima kasih Kak Rio sekali lagi atas kesempatan dan juga waktunya. Dan saya juga ingin menyapa ketiga narasumber lain. Ada Mas Dika, Mas Syakif, dan juga Mbak Shelly. Selamat pagi dan salam kenal. Semuanya senang sekali
pagi ini saya bisa berjumpa dan bisa satu frame dengan 3 narasumber yang luar biasa hebat. Ini suatu kesempatan yang luar biasa untuk saya gitu, dan juga bisa dipertemukan dengan Kak Rio, luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga saya ingin menyapa dulu teman-teman di Kota Baru. Selamat pagi, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan ya. Jangan lupa karena kita memang saat ini masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi kita hidup beriringan dengan virus gitu ya. Jadi kita perlu selalu menaati protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan tadi kita sudah mendengarkan dan menyimak gitu ya paparan dan sharing-sharingnya dari kedua narasumber, ada Mas Syakif dan juga Mas Dika. Saat ini saya akan sharing-sharing tentang dunia maya dan rekam jejak digital. Wah, kalau misalnya berbicara tentang dunia maya dan rekam jejak digital, ini sepertinya menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Karena apa yang kita lakukan di dunia maya akan membentuk atau menciptakan rekam jejak digital yang akan terbentuk itu atau tercipta secara sadar maupun tidak sadar gitu ya. Dan sebelumnya kita lihat bahwa memang dunia maya ini kita bisa katakan adalah dunia digital. Kalau kita berbicara tentang dunia digital, akrab kita sapa dengan internet gitu ya. Kalau misalnya berbicara tentang internet, wah ini sepertinya sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat zaman now gitu ya, atau masyarakat masa kini, karena memang pemanfaatan dan kehadiran internet ini sudah mengubah pola hidup, terus juga budaya masyarakat, dan juga menjadi kebutuhan masyarakat untuk berkehidupan sehari-hari gitu ya. Internet itu digunakan saat ini oleh masyarakat atau khususnya masyarakat Indonesia gitu untuk bisa berkomunikasi seperti yang kita lakukan saat ini, lakukan juga setiap saat gitu ya melalui WhatsApp gitu ya. Itu kita sudah menggunakan atau beraktivitas di internet, yaitu dengan memanfaatkannya untuk komunikasi. Selanjutnya juga untuk berekspresi, untuk berpendapat, untuk berbagi cerita, untuk mendapatkan informasi. Bahkan juga internet ini kita manfaatkan juga gitu ya kehadirannya untuk bisa berbelanja, untuk bisa melakukan atau menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah, terus juga bisa bekerja, bahkan juga menjadi sumber penghasilan atau menjadi sumber mata pencaharian untuk bisa mendapatkan cuan-cuan gitu ya internet ini. Karena memang kita tak heran gitu ya kalau saat ini internet itu penggunanya di Indonesia sudah lebih dari 200 juta orang gitu, dan pengguna media sosial juga saat ini sudah ada 170 juta gitu ya, sekitar 170 juta. Karena kita lihat juga masa pandemi COVID-19 ini menuntut masyarakat Indonesia semakin bertransformasi menjadi masyarakat yang melek digital. Dan makanya tak heran gitu ya, setiap waktunya, setiap saat gitu ya, internet itu penggunanya semakin meningkat sekali. Tetapi yang perlu kita ketahui sebenarnya penggunaan internet itu bukan hanya kita dituntut untuk melek digital, tetapi juga kita bukan hanya kita juga dituntut untuk bisa canggih dalam menggunakan teknologi di era teknologi yang semakin canggih dan era digitalisasi ini, tetapi kita juga dituntut untuk menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi atau internet tersebut. Dan kita lihat semuanya saat ini internet gitu ya yang kita lakukan sehari-hari, yang kita gunakan sehari-hari untuk banyak sekali aspek kehidupan dan kebutuhan kita di berkehidupan sehari-hari ini, semuanya itu punya loh jejak digital gitu ya, yang disadari maupun yang tidak disadari. Oleh karena itu kita perlu sekali bijak gitu ya dalam menggunakan internet, karena memang internet ini ya tadi saya bilang sudah menjadi pola hidup dan menjadi gaya hidup masyarakat zaman now. Tetapi kita perlu lagi dituntut gitu ya untuk bisa semakin bertanggung jawab dan semakin bijak dalam menjadi pengguna internet yang saat ini menjadi tujuan pemerintah bersama, yaitu makin cakap digital. Masyarakat yang makin cakap digital adalah masyarakat yang bukan hanya canggih dalam menggunakan teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi tersebut. Dan kita ketahui segala aktivitas di dunia maya, apa saja sih aktivitas kita di dunia maya? Sepertinya mungkin contohnya adalah unggahan kita di media sosial, komentar kita, caption kita, blog yang kita tulis dan kita posting di internet, di dalam situs atau website kita gitu. Terus juga kita menggunakan internet untuk menunjuk jalan, kita menggunakan internet untuk mencari suatu informasi, mencari berita, itu semuanya memiliki jejak digital. Jadi bukan hanya yang kita lakukan secara sadar gitu ya, yang memang kita unggah
secara sadar gitu, tetapi juga yang kita lakukan untuk mencari informasi itu semuanya terekam oleh internet gitu ya, dan terekam dalam jejak digital ini. Dan kita lihat saat ini kita pun dituntut untuk semakin bijak dalam menggunakan internet, karena jejak digital yang kita tinggalkan di internet itu bisa dengan mudah saja diakses oleh masyarakat luas, bahkan yang bukan di lingkungan kita, bahkan yang kita tidak kenal. Dan jejak digital ini bisa diakses dengan mudah dan secara cepat gitu oleh masyarakat. Mungkin kalau misalnya kita dulu tahu jejak batu tulis gitu ya, kalau misalnya jejak batu tulis atau jejak kaki atau apa ya, itu bisa ditinggalkan di satu tempat yang mungkin kita kalau misalnya mau mengetahui jejak itu kita harus mendatangi suatu tempatnya. Tetapi kalau misalnya jejak digital ini dengan mudah bisa saja dijangkau, bisa saja dilihat dengan waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi kita perlu berhati-hati dalam berselancar di internet, apalagi menulis-nulis atau mengunggah suatu konten di internet, karena memang kita ketahui bersama jejak digital yang kita tinggalkan adalah reputasi kita di masa depan. Kita tidak bisa tahu gitu ya, kita tidak tahu gitu saat ini kita menjadi siapa, dan mungkin 10 tahun ke depan kita menjadi siapa yang lebih besar lagi gitu. Jadi apa yang kita lakukan saat ini kita tidak tahu itu akan menjadi bom waktu untuk kita atau menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya saat ini kita adalah orang yang sangat kritis, kita adalah orang yang sangat dengan mudah dan dengan gamblangnya mengomentari sesuatu dengan waduh seenak-enaknya aja gitu ya. Terus tiba-tiba kita juga suka ngomong kasar atau kita suka mencela orang dan lain-lain. Kita tidak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan ternyata teman-teman di sini menjadi wakil rakyat gitu ya, menjadi public figure gitu ya, menjadi orang yang disorot oleh masyarakat banyak gitu. Dan orang-orang tersebut pasti akan mencari tahu siapa sih teman-teman ini di kehidupan sebelumnya sebelum menjadi seseorang yang ada di tahap ini gitu ya. Jadi ini adalah yang kita harus jaga adalah apa yang kita lakukan di internet, apa yang kita unggah di internet itu akan meninggalkan jejak digital yang memang akan teringat dan akan bisa mudah diakses oleh banyak orang gitu ya, bahkan yang tidak kita kenal. Dan sebelumnya kita kenalan dulu lebih jauh lagi tentang jejak digital ini. Sebenarnya jejak digital apa sih definisinya? Kalau yang saya kutip gitu ya dari Wikipedia, memang jejak digital adalah kumpulan jejak dari semua data digital, baik dokumen maupun akun digital dari seseorang yang melakukan aktivitas di internet. Nah, jejak digital ini dapat tersedia baik bagi data digital yang disimpan di komputer gitu ya, tanpa terhubung di internet, maupun yang disimpan secara online dan terhubung di internet. Jadi memang ada jejak digital itu banyak sekali, pokoknya setiap kita melakukan apapun gitu ya, aktivitas mau yang terhubung dengan internet ataupun tidak, itu nanti akan terekam dan akan tersimpan gitu ya. Dan kita ketahui bersama bahwa jejak digital ini ada jenis-jenisnya. Ada 2 jenis jejak digital, ada jejak digital aktif dan jejak digital pasif. Nah, kalau misalnya tadi saya sudah sebutkan gitu ya, sempat unggahan kita, konten kita, komentar kita di media sosial ataupun di internet itu bisa masuk dalam jejak digital aktif, karena memang jejak digital aktif ini adalah data yang tercipta atas peran aktif si pengguna internet. Jadi secara sadar, secara sengaja kita meninggalkan jejak tersebut di internet ataupun di akun media sosial kita. Nah, ini contohnya ada unggahan media sosial, terus data yang kita unggah, atau mungkin kita suka nulis di blog gitu ya, kita punya website dan lain-lain, itu adalah contoh jejak digital aktif yang kita tinggalkan di internet. Dan email, terus WhatsApp, itu juga adalah suatu jejak digital aktif yang kita tinggalkan secara sengaja dan kita sadar gitu melakukannya dan meninggalkannya. Tetapi jejak digital pasif ini juga ada loh, jadi ini adalah data yang ditinggalkan pengguna tanpa disadari. Misalnya, kita menuju suatu tempat yang kita belum ketahui tempatnya, kita pasti menggunakan Google Maps atau kita sebut saja Waze gitu ya. Waze itu kan kita tulis alamat tujuan kita, terus kita sampai di sana, terus kita melihat terus kita nggak hapus gitu ya. Itu adalah suatu rekam jejak digital yang kita tinggalkan tanpa sadar gitu. Jadi internet itu merekam loh, kita pergi kemana saja karena kita menggunakan aplikasi tersebut, itu sudah terekam. Dan kalau misalnya kita mau nyari informasi tentang Indonesia Makin Cakap Digital, Siberkreasi, literasi digital Kalimantan gitu.
itu semuanya yang kita searching di Google itu akan terekam di komputer kita, akan terekam secara otomatis yang tanpa kita sadari itu juga menjadi suatu rekam jejak digital yang kita tinggalkan saat kita berselancar ataupun beraktivitas di internet. Nah, ini perlu kita waspadai. Kenapa perlu waspadai? Karena kita perlu lebih dituntut untuk lebih bijak dalam menggunakan internet, karena memang jejak digital ini akan memiliki beberapa ancaman dampak buruk gitu untuk diri kita sendiri. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa dampak buruknya adalah menciptakan atau reputasi kita di masa depan gitu ya. Jadi bisa saja jejak digital yang kita tinggalkan saat ini bisa menjadi atau menciptakan citra buruk untuk diri kita juga. Tadi saya juga sudah katakan bahwa memang bisa menjadi bumerang atau bom waktu untuk diri kita kalau kita tidak bijak, kita tidak hati-hati dan kita tidak cermat gitu ya dalam menggunakan dan berselancar di internet. Selain itu juga dampak buruk dari jejak digital ini bisa menjadi berdampak pada pencurian digital, dan juga perbankan ini juga perlu berhati-hati sekali, dan pencurian data pribadi. Kita tanpa sadar kadang suka euforianya tinggi sekali dalam bermedia sosial gitu ya. Saat ini mungkin lagi hits-hitsnya vaksin gitu ya. Wah, baru divaksin langsung difoto kartu vaksinnya terus di-share. Secara otomatis walaupun mungkin di Instastory aja 1 kali 24 jam, tetapi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, data kita itu dengan mudah di-capture, disimpan, dan nanti suatu saat kita akan dirugikan sendiri dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi perlu hati-hati sekali dalam kita mengunggah atau beraktivitas di internet. Jangan sampai mengumbar data pribadi kita, jangan sampai kita juga kecolongan gitu ya, nanti akan merugikan diri kita sendiri. Ini adalah dampak buruk dari jejak digital yang kita tinggalkan gitu ya, baik secara sadar maupun tidak sadar, yaitu dari jejak digital aktif maupun dari jejak digital pasif gitu. Ini adalah contoh-contoh dari dampak buruk yang bisa kita tinggalkan dari kita melakukan atau beraktivitas di internet. Nah, ini ada beberapa contoh juga kerugian dari diri kita dari yang dihasilkan dari rekam jejak digital yang kita tinggalkan di internet gitu ya, atau memang jejak digital adalah hal yang kita tinggalkan di internet. Ini ada akibat jejak digital, julid ke ibu kos gitu ya, pelamar kerja ber-IPK tinggi ditolak HRD. Terus juga ada apes, gegara jejak digital warganet ini ditolak HRD. Karena memang saat ini zamannya gitu ya, zaman serba digitalisasi, masyarakat Indonesia itu semuanya menggunakan internet. Jadi nggak heran juga kalau sebuah atau hampir seluruh perusahaan untuk merekrut karyawan barunya itu adalah dengan salah satu pertimbangannya adalah dengan mengecek dari rekam jejak digital yang ditinggalkan oleh pelamar kerja tersebut. Jadi orang mungkin prosesnya sudah oke, nanti pas di tahap rekrutmen akhir itu pertimbangannya adalah juga melihat dulu dia siapa, kehidupannya seperti apa sebelum dia melamar, dan bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbahasa, bagaimana dia menanggapi dan lain-lain, itu akan dilihat gitu dari media sosialnya gitu, dari kegiatan kita di internet gitu, yang apa yang kita unggah dan apa yang kita komentari di internet itu akan terlihat gitu. Jadi semua hati-hati teman-teman, hampir semua perusahaan gitu ya saat ini melihat dan mempertimbangkan jejak digital sebagai suatu hal yang perlu banget dilihat gitu ya untuk merekrut seorang pekerja baru gitu ya, seorang karyawan. Jadi ini adalah satu yang perlu kita pertimbangkan juga gitu ya, untuk bisa beraktivitas di internet perlu lagi berhati-hati. Dan memang ada dampak buruk, tetapi kita bisa antisipasi dengan beberapa tips gitu ya. Ini ada beberapa tips yang bisa saya kutip gitu, atau saya rangkum gitu ya dari diri saya sendiri. Yang pertama, kalau kita memang mau aman gitu ya dalam menjaga rekam jejak digital kita agar bisa bersih, agar bisa tetap terjaga gitu ya positifnya gitu ya. Jadi yang pertama, jangan lupa periksalah jejak digital secara berkala. Kalau saya pribadi itu saya lihat dulu, saya searching nama saya Jihan Novita gitu. Saya Jihan Novita Sari. Itu biasanya kita akan keluar tuh ada apa saja yang terekam oleh Google gitu ya. Terus juga
nanti misalnya mungkin, oh ini ternyata ada postingan saya yang mungkin beberapa lama itu saya belum hapus, yang mungkin saya masih labil atau masih saya ini kayak kurang baik deh untuk dilihat orang banyak gitu, itu akan saya hapus sendiri gitu. Maksudnya kita harus evaluasi lagi apa saja sih yang sudah kita unggah, apa saja yang sudah kita bagikan di media sosial kita, itu perlu kita ketahui. Dan juga kita perlu lihat lagi, kita habis pakai komputer, apalagi komputer di kantor mungkin ya, laptop kantor gitu, kita perlu ketahui lagi dari kita habis lihat apa saja ya, kita habis buka website apa saja ya, nah itu kita perlu hapus juga gitu ya. Jangan sampai nanti terekam aja gitu tanpa lupa kita hapus gitu, itu penting banget juga buat dihapus. Terus jangan lupa manfaatkan pengaturan privacy di perangkat mobile. Teman-teman udah tahu semua, pasti setiap perangkat yang kita gunakan itu punya verifikasi, punya keamanan verifikasinya sendiri. Jadi gunakanlah pengaturan privacy tersebut. Jangan lupa jadilah versi terbaik dari diri sendiri. Tidak perlu kita menjadi orang lain di media sosial atau di dunia maya itu. Jadilah diri sendiri, tetapi tunjukkanlah versi terbaik dari diri kita. Agar ya tadi reputasi kita di masa depan juga akan baik, akan selalu positif kalau misalnya kita selalu menunjukkan versi terbaik dari diri kita. Tapi tidak perlu mengada-ngada, tidak perlu menjadi orang lain, dan tidak perlu meniru orang lain, tidak perlu menjadi orang yang berbeda, tetapi tetaplah jadi diri sendiri dan tunjukkanlah versi terbaik. Dan tidak menyebarkan data dan informasi pribadi, boleh disaring-saring lagi nih sekarang, kalau misalnya mau nge-share atau membagikan suatu konten gitu ya, ini bersifat pribadi atau tidak ya, ini sangat privacy atau tidak ya, macam-macam alamat rumah dan lain-lain, itu kita perlu hati-hati karena banyak sekali oknum-oknum yang berkeliaran gitu ya di internet, yang dengan mudah saja mengambil data kita untuk bisa melakukan tindakan penipuan atau kriminal atau cybercrime gitu, yang bisa merugikan diri kita sendiri. Dan jangan lupa juga untuk gunakan bahasa yang baik dan benar, karena memang berbahasa itu adalah cerminan dari sikap kita, tutur kita gitu, akan membuat orang lain menjadi terkesan dengan kita. Kalau kita bahasanya enak, sopan, ramah juga, pasti orang akan melihat ya ini adalah orang Indonesia yang memang selalu ramah, dan orang Indonesia yang selalu bisa dibanggakan gitu. Ini adalah contoh dari sikap ramah tamah Indonesia. Jadi jangan lupa gunakanlah bahasa yang baik dan benar, jangan pernah menyinggung orang lain juga. Dan yang paling penting adalah thinking before posting. Jangan lupa berpikir dulu, pertimbangkan dulu sebelum kita posting sesuatu, membagikan informasi, membagikan konten. Jangan asal pingin paling tercepat untuk membuat postingan tersebut, tetapi kita ternyata itu akan merugikan diri kita sendiri dan banyak orang gitu. Jangan sampai seperti itu terjadi gitu. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom chat, tulis saja pertanyaannya, nanti kita akan bincang-bincang lagi di Q&A. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman yang mau tanya-tanya langsung ke saya, boleh main-main ke Instagram saya @jihannovitasari. Sekian yang bisa saya sharing ke teman-teman. Saya kembalikan kepada Kak Rio sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Jihan untuk sharing ilmunya, dan saya sangat setuju sekali ya dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jihan ya. Jadikan dunia maya atau media sosial teman-teman ini adalah salah satu tempat untuk jadi personal branding teman-teman nih ya. Ini pas sekali ya. Jadi pastikan teman-teman memposting hal-hal yang positif tentang diri teman-teman sendiri nih ya. Seperti tadi Kak Jihan juga bercerita katanya ada HRD juga, gara-gara postingan tersebut akhirnya teman-teman nggak bisa keterima kerja di tempat tersebut nih ya. Kan sayang sekali memang untuk saat ini ketika kita apply satu pekerjaan atau apapun itu, kita kan diminta sosial medianya apa nih. Nah ternyata itu adalah salah satu trik ya buat HRD, apakah dia capable ya atau enggak dia bisa menjadi karyawan di tempat tersebut atau tidak. Nah hati-hati nih apalagi dengan rekam jejak digital. Well, terima kasih banyak Kak Jihan buat sharing-sharingnya. Nanti kita akan ngobrol lagi, menjawab pertanyaan ya di kolom chat ya. Oke. Baik teman-teman, sudah 3 narasumber sudah kita tampilkan nih ya, yang sudah berbagi ilmu dengan kita semuanya. Gimana? Sudah ada pertanyaan? Silahkan langsung aja drop di kolom chat ya teman-teman ya. Kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung, kita berikan reward masing-masing pulsa Rp100.000. Baik, selanjutnya saya ingin mengundang untuk narasumber kita berikutnya, ada Kak Shelly Nur Azara. Selamat pagi Kak.
Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi Mas Rio. Halo, apa kabar? Ya. Baik, alhamdulillah. Semoga Mas Wah, Rio baik juga ya. alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan ya tentunya ya Kak ya. Amin amin ya. Ya. Dan teman-teman, Kak Sally ini adalah seorang co-founder dari Moon River Jewelry ya. Ini bisnis perhiasan. Tentunya Ya, memiliki benar. bisnis dekat sekali dengan yang namanya dunia digital ya untuk mempromosikan dan segala macam yang ada hubungannya dengan marketingnya ini ya Kak ya. Pasti ya. Karena mungkin Kak Sally sendiri juga pasti jangkauan untuk dunia digital ini lebih luas ya daripada toko offline mungkin ya. Oke, mungkin teman-teman mau tahu nih tips dan triknya. Apakah akan di-share juga sama Kak Sally ya? Oke, silakan Kak Sally. Ya. Oke, selamat pagi peserta webinar pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan masih pada semangat ya. Aku mohon izin mau membagikan PowerPoint pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa berbicara bersama narasumber kita yang hebat-hebat tadi, yang sudah memaparkan banyak hal dari keterampilan digital, produktif dalam dunia digital, dunia maya, dan rekam jejak digital. Dan tentunya terima kasih untuk moderator kita yang hebat hari ini, Mas Rio. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sally Nur Ajahra. Saya co-founder Moon River Jewelry, bisnis perhiasan produksi asli Martapura bersama teman saya foundernya. Kebetulan teman saya ini asli orang Kota Baru foundernya. Selama 20 menit ke depan, saya akan membawakan materi yang berjudul Upaya Mencegah, Menghadapi, dan Melawan Perundungan Digital Cyberbullying. Kenapa ini penting? Karena menurut Kompasiana.com, data pada bulan Maret 2021 menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta pengguna. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia digital sekarang masuk sekali di kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berhidup berdampingan dengan dunia digital. Apalagi di era pandemi saat ini, kita mau belajar, bekerja, kita menggunakan internet. Nah, seperti kata Mas Grandika tadi, bahwa dengan adanya dunia digital ini seperti pedang bermata dua. Ada sisi yang baik dan sisi buruknya. Sisi baiknya kita bisa difasilitasi agar dapat menyesuaikan diri di tengah era digital yang semakin tidak terbatas. Terus kita juga bisa belajar, bekerja, mendapatkan banyak informasi, mempermudah komunikasi. Sisi buruknya, salah satunya ya cyberbullying ini yang sangat bahaya sekali. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying merupakan perundungan dengan menggunakan teknologi digital atau sederhananya itu perbulian di dunia digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Biasanya, perilaku cyberbullying ini berulang dan dituju untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan orang yang menjadi sasaran. Selanjutnya, di Indonesia sendiri, cyberbullying ini terbagi menjadi 6 jenis yang sudah diketahui dan dikenal kasusnya. Yang pertama ada flaming. Flaming umumnya terjadi di sebuah forum online, grup chat, thread komentar di media sosial. Flaming sering diawali dengan diskusi pendapat mengenai suatu topik yang semakin lama semakin memanas dan diakhiri dengan penyerangan secara pribadi. Kemudian ada harassment. Apa sih harassment itu? Harassment itu pelaku melakukan perundungan dengan terus-menerus mengirimkan pesan pribadi berupa ancaman atau cacian secara online kepada korban. Pesan-pesan yang disampaikan kepada korban biasanya menyakitkan ya dan serius. Dapat berupa pelecehan seksual, emosional, atau sosial korban. Terus ada lagi namanya denigration atau pencemaran nama baik. Pelaku denigration itu mengunggah atau membagikan gosip, rumor, dan kebohongan yang kejam mengenai korban untuk merusak reputasi korban. Ini sering sekali ya terjadi, di mana rumor sering sekali tersebar sehingga menjatuhkan reputasi korban itu. Next ada cyber stalking. Untuk seseorang yang terlalu banyak membagikan informasinya di sosial media, itu bahaya sekali ya. Karena pelaku cyber stalking ini menggunakan informasi-informasi yang dibagikan
di sosial media seperti lokasi, jadwal harian, atau rencana liburan. Untuk informasi itu digunakan untuk melakukan kejahatan biasanya. Selanjutnya ada impersonation atau peniruan. Ini juga sering sekali terjadi. Pelaku impersonation berpura-pura menjadi orang lain ketika melakukan perundungan. Pelaku bisa membuat akun palsu, menggunakan identitas korban, bisa juga pelaku membajak akun korban itu sendiri. Dan yang cukup populer saat ini itu namanya catfishing. Seorang catfish membuat akun palsu dengan nama dan foto yang menarik, kemudian berusaha menjalin hubungan romantis dengan korban yang berlanjut pada penipuan. Kebanyakan catfishing ini penipuan finansial. Yang terakhir ada outing dan trickery. Outing dan trickery ini itu saling berhubungan ya. Outing perbuatan yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mempermalukan korban dengan cara mengunggah informasi sensitif korban di media sosial. Sedangkan trickery ini sebelum pelaku menyebarkan informasi sensitif korban, dia mencari atau mendapatkan kepercayaan dulu dari korban, baru dia mengambil informasi sensitif korban itu dan menyebarkannya di media sosial. Next, ini contoh kasus cyberbullying yang ada di media baru-baru ini yang berakibat fatal. Pertama ada Hana Kimura yang meninggal di usia 22 tahun. Dia mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban cyberbullying. Hana Kimura ini pegulat asal Jepang yang meninggal karena banyaknya komentar negatif di media sosial. Begitu juga dengan Suli, dia anggota girl band di Korea Selatan, juga mengalami depresi karena ujaran kebencian dari para pengguna internet. Bagi kalian yang mungkin ingin mempelajari cyberbully di film, kalian bisa nih nonton The Cyberbully. The Cyberbully ini bercerita tentang Casey, yaitu wanita yang dipaksa oleh seorang hacker untuk melakukan sesuatu dengan ancaman foto dan aib dirinya akan disebarkan di dunia maya. Wow, kasusnya sangat berbahaya sekali ya. Kemudian gimana sih caranya kita membedakan antara lelucon, candaan, dengan bullying? Biasanya kita bingung kan ya. Kalau ada orang terdekat kita di media sosial yang suka melakukan candaan ke kita, terus dia bakal bilang ke kita kayak, ah cuma bercanda kok, atau kayak, jangan dianggap serius dong, gitu. Tapi kalau misalnya candaan itu tuh sudah membuat kita terluka, candaannya tidak berhenti sama sekali, dia selalu mengulang, mengejek kita, bercanda dengan kita di media sosial, itu sudah termasuk cyberbullying. Sebaiknya kamu bisa mencari bantuan. Karena menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang itu berhak untuk dihormati baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Karena dampak cyberbullying pada seseorang itu sangat besar sekali. Yang pertama, mentalnya. Mereka akan merasa kesal, malu, bodoh, marah, bahkan depresi. Untuk emosionalnya sendiri, mereka akan kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Kecenderungannya itu biasanya korban cyberbullying ini, mereka akan mengisolasi dirinya dari lingkungannya. Untuk fisiknya akan berdampak, mereka akan terlihat lelah, kurang tidur, atau mengalami gejala seperti sering sakit perut dan sakit kepala. Kalau kalian atau orang terdekat kalian mengalami dampak ini, kalian harus segera mencari bantuan. Nah, di slide ini, kita bisa mencari bantuan pertama dengan orang yang kalian percaya. Misalnya orang tua, bisa anggota keluarga terdekat, atau orang dewasa terpercaya lainnya. Kalau kalian masih sekolah, kalian juga bisa menghubungi guru yang kalian percaya, mungkin guru PK atau guru lainnya. Kalau kamu merasa tidak nyaman berbicara dengan seseorang yang kamu kenal, kamu bisa menghubungi telepon pelayanan sosial anak di PowerPoint yang saya ini, ada tertera di sini nomor teleponnya, dan kamu bisa mengobrol dengan konselor profesional. Nah, jika bullying terjadi di media sosial, kamu bisa memblokir pelaku, memblokir dan melaporkan pelaku di media sosial itu sendiri. Di slide berikutnya nanti saya akan jelaskan fitur-fitur di media sosial terkait cyberbullying ini.
Sebelum kamu memblokir pelaku, kamu harus mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti yang bisa membantu kamu nanti untuk menunjukkan apa yang telah terjadi. Bisa pesan dalam chatting dan screenshot postingan di media sosial. Pokoknya buktinya harus kamu kumpulkan agar kamu bisa melaporkan pelaku cyberbullying ini. Nah, ini ada fitur-fitur di media sosial ya. Kalau sebelum kamu ingin menggunakan sosial media atau media sosial, kamu harus benar-benar mempelajari dan mengenali fitur-fiturnya untuk melindungi dari hate speech dan cyberbullying. Contohnya di sini ada fitur Facebook, help and support, bantuan dan dukungan. Di sini kamu bisa minta bantu dan melapor masalah cyberbullying ini. Di Instagram juga ada fitur help center, report a problem, kamu juga bisa melaporkannya di sini. Dan Instagram itu punya fitur terbaru, namanya restricted. Fitur restrict atau fitur batasi ya, didesain untuk membatasi interaksi berupa komen negatif atau direct message negatif di Instagram tanpa harus diketahui oleh orang tersebut. Jadi kalau misalnya si pelaku itu direct message kita melalui Instagram atau nge-DM kita lewat Instagram akan masuk ke direct message yang request, bukan yang primary atau utama. Jadi request itu kalau kita menyetujui untuk melihat DM si pelaku, baru kita bisa melihat DM pelaku tersebut. Begitu. Nah, di Indonesia sendiri, ketentuan cyberbullying itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE dan perubahannya. Dan Kementerian Kominfo memiliki strategi komprehensif dari hulu hingga ke hilir untuk mencegah perundungan daring. Yang pertama, melakukan literasi digital yang saat ini saya lakukan bersama narasumber tadi. Terus Kominfo juga melakukan tindakan tegas untuk melakukan pemblokiran konten-konten negatif. Kominfo juga bekerja sama dengan pihak platform digital agar senantiasa menjaga ruang digital dari konten negatif. Dan juga yang pasti ada penegakan hukum. Nah, kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kalau untuk dari diri sendiri, gimana sih caranya menghindari cyberbullying ini? Dari diri kita sendiri, ada cara untuk menghindari cyberbullying ini. Yaitu sebelum kita membagikan atau nge-share sesuatu di media sosial kita, misalnya nih, media sosial Instagram, kita mau memposting sesuatu di Instagram, kita bisa mempertanyakan dulu 3 hal ini ke diri kita sendiri. Yang pertama, could somebody use this to hurt me? Akankah seseorang bisa menggunakan postingan yang aku share ini untuk membahayakan aku atau untuk menyakiti aku? Yang kedua, would I be upset if someone shared this with others? Akankah aku marah atau kesal jika seseorang membagikan postingan ini dengan orang lain? Dan yang terakhir, what's the worst thing that could happen if I share this? Jadi, hal terburuk apa yang bisa terjadi kalau misalnya aku membagikan postingan ini? Nah, dengan ketiga pertanyaan ini, semoga dapat membuat kita berpikir sebelum kita membagikan sesuatu di media sosial, atau mungkin di blog kita, atau di website kita, sehingga kita bisa terhindar dari cyberbullying itu sendiri. Ada lagi hal yang bisa kita lakukan ya dari diri kita sendiri itu dengan mengurangi intensitas bermain media sosial dan menggantinya dengan hal-hal positif. Dan juga untuk anak-anak di bawah umur bisa dibatasi atau diawasi oleh orang tua untuk menghindari cyberbullying ini. Karena anak-anak di bawah umur juga bisa terkena apalagi orang tuanya kurang mengawasinya. Oke, baik. Akhir kata dari saya, ini ada quote dari Anna Maria Savas, "Unless and until our society recognizes cyberbullying for what it is, the suffering of thousands of silent victims will continue." Kecuali dan sampai masyarakat kita benar-benar memahami dan mempelajari apa sih itu cyberbullying, maka penderitaan dari ribuan korban akan terus berlanjut. Jadi, ayo mulai dari sekarang, di era digital yang semakin pesat, kita harus mengenali dan mempelajari apa itu cyberbullying. Dan jika kita merasa ada orang terdekat kita yang mengalami cyberbullying, dengarkan dan bantu mereka. Terima kasih, itu saja hari ini materi yang bisa saya sampaikan.
Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian. Saya kembalikan kepada moderator kita, Mas Rio. Oke, Kak Sally, terima kasih banyak untuk sharing ilmunya ya tentang sopan dan beradab di media sosial. Dan ini penting sekali nih ya teman-teman ya, karena saya juga yakin ya teman-teman memang media sosial ini kalau bisa harus sama nih ya, etika dan juga sopan santun. Ini juga masih harus tetap diterapkan seperti di dunia nyata nih teman-teman. Karena teman-teman kita yang ada di dunia media sosial ini pun juga, mereka juga manusia yang memang harus patut untuk kita manusiakan juga nih ya. Kadang saya juga heran ya, banyak sekali teman-teman yang ada ujaran kebencian, komen-komen yang negatif dan mungkin tindakan cyberbullying. Dan kemarin pun juga saya sempat ada di acara ini juga, ada satu narasumber juga yang berbicara, ada seorang public figure juga yang kena mental juga nih gara-gara cyberbullying nih, gara-gara narasumber saya ini yang kemarin adalah seorang artis ya. Dia mengunggah satu postingan, dia bahagia, euforianya di-share ke media sosial karena baru mendapatkan momongan nih ya, ada berita bagus seperti itu ya. Tapi ternyata, wow, ini reaksi dari netizen luar biasa, menghujat lah, dikata-katain segala macam, dan kemarin sempat sharing seperti itu. Dan akhirnya beliau berpendapat kalau ini adalah isinya orang-orang yang ingin diperhatikan sebenarnya ya, orang-orang yang tindakan cyberbullying, ini adalah pelaku-pelaku cyberbullying adalah orang-orang yang ingin diperhatikan. Nah, ketika salah satu artis tersebut membalas replay atau komennya, mereka seneng loh ternyata. Dan wah, ini salah satu, tapi tidak akan yang tidak terpuji juga sih ya teman-teman, jangan ditiru nih ya. Kalau bisa pelaku cyberbullying stop, yuk bertobat, yuk kembali ke jalan yang benar ya, lebih memiliki etika dan lebih sopan lagi ya di media sosial. Terima kasih banyak ya untuk sharing-sharingnya Kak Shelly, dan semoga bisa menginspirasi kita semuanya nih ya untuk tetap menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Dan tidak terasa teman-teman, 4 narasumber sudah memaparkan materi dengan kita semuanya, dan saatnya saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya di kolom chat. Baik, pertanyaan pertama dari Iqbal Buya Akbar untuk Kak Grandika. Pertanyaannya adalah, dengan adanya pandemi ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan ya, dan akhirnya mereka banting setir untuk membuka peluang-peluang baru di dunia online. Nah, entah itu membangun bisnis atau menjadi seorang freelancer. Boleh nggak di-share kepada kita semuanya, apa kira-kira tips dari Kak Grandika agar bisa tetap produktif dan konsisten walaupun dengan situasi seperti ini? Terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Tentunya yang pertama, tipsnya adalah satu, kita harus ketika kita terutama berkompetisi di dunia online, tentunya kita harus yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Karena dengan banyaknya kompetitor, selain yakin, tentunya kita yang kedua juga harus pandai-pandai bagaimana kita mengatur strategi baik itu secara personal maupun branding dari produk kita sendiri. Karena di era digital marketing seperti sekarang ini, strategi itu sangat penting karena akan mempengaruhi contohnya siapa pasar yang akan kita sasak atau pasar yang akan kita tuju. Tentunya adalah bagaimana konsep bisnis kita di dunia digital dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentunya adalah kolaborasi, karena tentunya adalah semakin banyaknya kompetitor, dan mungkin resource kita masih terbatas karena kita baru bergelut di bidang digital, tentunya kolaborasi ini akan penting untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi diri kita dan brand kita sendiri, tapi bisa menjangkau ke segmen yang lebih banyak, didukung dengan misalnya tadi dari kolega, teman, ataupun circle kita sendiri akan saling mendukung produk yang kita jual di media digital. Jadi 3 poin itu saya yakin ketika kita bisa optimalkan usaha kita untuk pertama kali berjualan atau istilahnya masuk di era digital, saya yakin akan survive di era pandemi seperti sekarang ini ataupun nanti di era new normal. Terima kasih, semoga menjawab ya. Terima kasih banyak Kak Grandika, dan tentunya saya menambahkan sedikit ya, harus ada semangat dan juga niat yang benar-benar ini nih ya, niat-niat yang benar-benar kuat nih ya teman-teman ya. Jangan hanya ini saja, hanya punya planning tapi tanpa eksekusi, itu juga sama juga bohong nih ya. Ada niat, ada semangat, dan jangan lupa berdoa. Well, terima kasih, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi ya yang sudah disampaikan ya. Baik, selanjutnya untuk Pak Syakif dari Suci Amira, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara agar kita konsisten dengan bisnis yang kita jalankan? Karena kan memang dalam bisnis ini selalu banyak saingan dan yang membuat kita tidak dapat bertahan. Nah, silakan Pak. Baik, pertanyaannya cukup bagus ya dari
Suci Amira ya tadi ya. Mungkin kalau dari jawaban saya kan, bagaimana cara agar kita konsisten ya? Mungkin kalau kita konsisten dari tujuan pertama tadi deh, tujuan bisnis kita, contoh kita bikin branding apa nih? Ya bikin baju. Ya udah kita fokus aja dulu, kita konsisten sama branding baju dulu, bagaimana caranya, bagaimana tahap-tahapnya untuk kita melaju untuk dikenal orang lah, bagaimana kita brandnya. Jangan sampai dari kita melihat dari toko sebelah kayak gimana cara membrandingnya, jangan kita ikutin. Boleh kita ikutin, tapi kita selesaiin dengan cara kita dulu, dengan cara konsisten pertama, dengan tujuannya dulu, bagaimana hasilnya. Ketika kurang memuaskan, bolehlah kita untuk pindah plan selanjutnya. Sama kita jangan sampai terkecoh lah dari omongan-omongan orang di luar sana, misalnya dari brand ini nih, bla 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 ini nih, jangan dihiraukan lah. Mungkin itu komenan untuk kita membuat kita bangkit, anggap aja jangan sampai dipikirkan itu negatif, anggap aja positif untuk membangkitkan kita membangun bisnis gitu loh. Bagaimana berjalan lancar keterusnya, jangan sampai itu jadi gimana sih? Jangan sampai itu jadi hambatan lah buat kita, jadi mempertahankan kita untuk mengembangkan brand-brand kita gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syakif. Nah, teman-teman tetap semangat ya dan terus konsisten, itu adalah salah satu yang harus dijalankan nih teman-teman ya. Dan ya, kalau kita misalnya bosan dengan strategi yang ini, mungkin bisa belajar dari strategi bisnis orang lain. Ini nggak ada masalah. Biasanya kan banyak nih teman-teman yang punya bisnis, mereka dengan dengan gratis ya, memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ingin berbisnis juga di situ. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu ini juga nih, alternatif juga buat teman-teman yang ingin memiliki strategi bisnis yang lain ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Semoga bisa membantu pertanyaan tadi ya. Dan selanjutnya saya ingin membacakan pertanyaan untuk Kak Jihan dari Zuni Husnawati. Ketika saya mencari tentang nama saya di Google, keluar postingan foto masa lalu yang bisa dibilang ini adalah aib. Padahal saya sudah menghapus semuanya dari sosmed. Apakah yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan jejak digital buruk saya dari Google Search? Wow, PR banget ini. Silakan Kak Jihan. Terima kasih Kak Rio, terima kasih juga tadi untuk yang bertanya Mbak Zuni ya. Terima kasih Kak Zuni atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Kalau kita sekarang gitu ya, misalnya dilihat, wah ternyata ada foto-foto aib kita nih yang dulu pernah kita posting secara mungkin untuk bercanda-candaan aja, untuk lucu-lucuan gitu ya di media sosial, tetapi untuk sekarang kita lihat lagi, wah ada ternyata di Google Search kalau kita cari nama kita gitu ya. Itu sebenarnya hal yang paling sulit untuk dihapus gitu ya, karena walaupun yang sudah terekam dengan Google gitu ya, kalau misalnya kita minta laporan, kita bikin laporan untuk bisa menghapusnya ke Google, itu juga agak sulit prosesnya. Jadi ya caranya menurut aku ya dibombardir aja dengan konten-konten baru yang positif gitu ya. Jadi yang aib-aib itu nantinya akan tertutup lama-lama dengan konten-konten baru yang kita bombardir dengan konten-konten positif gitu. Memang agak sulit sebenarnya untuk menghapus apa yang sudah ada, apa yang sudah terekam di Google gitu. Tetapi bukan berarti tidak ada cara lain gitu untuk bisa ya udah pasrah begitu aja. Ya udah sekarang kita buat kontennya positif, kontennya yang menunjukkan personal branding kita yang sekarang gitu ya, untuk bisa menutup apa yang sudah kita lakukan yang sudah kita tidak bisa akses lagi untuk menghapusnya gitu ya. Jadi ya udah bikin konten sebanyak mungkin, terus juga konten-kontennya positif, nanti saat orang mencari kita di Google Search, yang keluar akan yang baik-baiknya gitu. Jadi itu adalah salah satu cara menurut saya. Dan ya udah mulai sekarang juga kita lebih bijak lagi dalam mengunggah atau membagikan sesuatu di media sosial gitu ya. Dan mulai sekarang nih mumpung belum terekam gitu ya, mungkin boleh dicek lagi, dievaluasi lagi apa saja yang sudah kita bagikan, apa saja yang kita sudah share gitu di media sosial kita. Jadi bisa dihapus-hapus kalau yang memang konten-konten itu tidak berkenan untuk nantinya dilihat oleh orang lain di mungkin saat ini atau di masa depan gitu ya. Jadi mungkin sekarang dihapus-hapusin saja. Terus kalau misalnya memang sudah terekam, ya jangan lupa sekarang udah bikin aja konten-konten baru yang lebih positif, yang nantinya bisa menutup konten-konten aib kita. Dan
sekarang lebih bijak lagi dalam mengunggah, kita lebih pikirkan lagi, kita pertimbangkan lagi sebelum kita membuat konten atau membagikan sesuatu di internet atau di media sosial kita. Seperti itu sih Kak Ardil, menurut aku ya. Setuju sekali Kak Jihan, saya sangat setuju sekali ya. Jadi istilahnya kayak rebranding ya, atau kita merebrand diri kita sendiri nih ya teman-teman ya. Sebenarnya kita juga harus menerima kalau kita juga hidup dari masa lalu juga ya Kak Jihan ya. Apapun itu bentuk kita di masa lalu juga mungkin sekarang lebih putih, sekarang lebih cakep mungkin ya, nggak ada masalah. Kita kan berproses dari masa lalu ke sekarang. Nah kalau misalnya sekarang ingin ditampilkan yang bagus-bagus, itu adalah salah satu good option juga nih buat teman-teman ya. Jadi ya bisa komentar lah, ya itu kan masa lalu, ya udahlah. Sekarang saya ini yang terbaru, versi terbaru dari saya nih. Setuju sekali Kak Jihan ya. Ayo teman-teman mulai posting yang bagus-bagus ya untuk sosial media teman-teman ya. Oke. Baik, dari Kak Jihan ya, saya akan beranjak lagi untuk pertanyaan berikutnya. Untuk Kak Sally ya, dari Ahmad Darojat. Pertanyaannya adalah, apakah cyberbullying di Indonesia bisa dituntut secara hukum? Dan bagaimanakah mekanismenya sedangkan seringkali cyberbullying dilakukan secara massal dan kadang menggunakan fake account? Oke, terima kasih Ahmad Darojat atas pertanyaannya. Aku akan jawab sesuai yang aku tahu. Di Indonesia sendiri kan ini sudah benar-benar serius ya. Sudah ada UU nomor 11 tadi tahun 2008 tentang cyberbullying ini. Kemudian kamu bisa untuk mekanismenya kamu bisa melaporkan kepada pihak berwajib terdekat dan membuat laporan penyidikan bagi pelaku cyberbullying ini, dan nanti pihak berwajib akan menyidik pelaku cyberbullying ini. Mereka juga akan mendapatkan hukuman sesuai dengan UU ITE, yaitu dipidana penjara paling lama 4 tahun dan juga denda paling banyak 750 juta. Nah, selain melaporkan kepada pihak berwajib, kamu bisa juga meminta dukungan ya, misalnya seperti membuat thread di sosial media, minta dukungan ke orang-orang banyak kalau ini ada cyberbullying, dan orang-orang pasti akan mendukung kamu dan penyidikannya akan semakin cepat begitu. Itu saja jawabannya untuk Ahmad Darojat. Terima kasih, semoga membantu. Yes, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Kak Sally ya. Ini memang ada UU ITE yang melindungi kita ya dalam kegiatan berdunia digital atau di media sosial nih ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman bermain aman saja, karena walaupun pakai fake account ini kan bisa dilacak ya melalui IP ya, IP address yang ini nggak akan mungkin teman-teman bisa lari nih ya, mau lari kemana pasti kena nih ya, karena source-nya dari mana, dari pihak kepolisian, dari divisi cybercrime ini pasti tahu nih ini pangkalnya dari mana nih, mungkin penyebaran berita hoax atau enggak apapun itu ya, apalagi tindakan cyberbullying ini. Stop ya buat para pelaku cyberbullying ya, stop untuk melakukan cyberbullying. Yuk kita lebih bijak lagi dalam menggunakan dunia digital. Terima kasih banyak Kak Sally untuk jawabannya, semoga bisa membantu ya pertanyaan tadi ya. Dan teman-teman, tidak terasa ya 4 narasumber sudah berbagi ilmu dengan kita semuanya dan sudah menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan ya untuk keempat narasumber ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk sharing-sharing ilmunya. Terima kasih untuk Kak Grandika, terima kasih untuk Pak Syakif, terima kasih untuk Kak Jihan, dan terima kasih untuk Kak Sally. Semoga ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Baik teman-teman, saya akan membacakan untuk 10 calon pemenang yang dari tadi ya sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang belum saya bacakan, tapi nggak ada masalah nih. Ada 10 calon pemenang sudah dipilih oleh panitia ya. Selamat untuk Eki Mubarak Ali, kemudian ada Imelda Cahya, ada Zainab, ada Iqbal Buya Akbar, kemudian ada Suci Amira, ada Masyar Kaharudin, ada Zuni Husnawati, ada Ahmad Darojat, dan ada Ansori Zahid, ada Feby Fitsiabila. Oke. Baik, silakan mengirim data-data teman-teman ya melalui DM ya, jangan di floor di kolom chat ya, DM-nya di admin Q&A ya teman-teman, langsung di DM ya untuk data teman-teman, mungkin dari nomor telepon dan nama nih ya, karena kan hadiahnya berupa pulsa nih ya teman-teman ya, agar data teman-teman juga aman, tidak tersebar nih ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara ini, yuk semuanya saya ajak untuk berfoto bersama, kameranya di-on-kan, kita berfoto bersama mengabadikan momen bareng ini ya. Yuk silakan teman-teman. Ya, yang masih malu-malu silakan dibuka nih kameranya.
Oke, kita masih menunggu ya. Jangan lupa juga nih ya buat teman-teman, saya masih mengingatkan untuk isi tesnya juga ya. Itu adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan e-certificate ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap? Baik, boleh dibuka nih yang masih malu-malu nih kameranya nih ya. Di-on kan? Kita berfoto bersama yuk. Oke, kita masih menunggu nih ya. Yang masih malu-malu silakan dibuka nih ya. Mungkin ngantuk nih ya, karena kan ini siang-siang ya. Oke, sudah? Oke, baiklah, nggak apa-apa ya, ini dulu ya. Kita berfoto bersama, silakan menghadap ke kamera semuanya dan tersenyum ya teman-teman ya. Kita hitung bersama-sama, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. Satu kali lagi, boleh tangannya semuanya membentuk huruf L ya teman-teman. Yuk, teman-teman, semuanya membentuk huruf L, literasi digital ya. Oke, sudah? 1, 2, 3. Terima kasih banyak semangat untuk hari ini teman-teman di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Semoga kita bisa dipertemukan lagi ya untuk belajar bersama. Dan akhirnya saya Rio Brahma pamit undur diri. Dan tentunya teman-teman pastikan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan makin cakap di dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,